Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Alhamdulillah atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti seleksi sertifikasi dosen tahun 2023. Perkenalkan, saya Anwar Fuadi. Saat ini saya mengabdi sebagai dosen di Akademi Komunitas Negeri Pacitan dan ditugaskan di program studi Diploma 2 Pemeliharaan Komputer dan Jaringan. Pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT aspek pengajaran ini, saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni praktikum pemrograman web. Deskripsi saya akan mengacu kepada RPS yang menjadi acuan pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester. Mata kuliah praktikum pemrograman web merupakan salah satu mata kuliah wajib program studi Diploma 2 Pemeliharaan Komputer dan Jaringan di Akademi Komunitas Negeri Pacitan. Dalam sistem paket, mahasiswa akan menerima mata kuliah ini dengan bobot 2 SKS praktikum di semester 2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya mampu menguaraikan konsep, metode, dan prinsip algoritma pemrograman untuk menyusun sebuah solusi berbasis sistem informasi. Selain itu juga mampu merancang, membangun, dan mengimplementasikan program berdasarkan konsep prosedural, objek, subrutin yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Di akhir perkuliahan, sebagai capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa akan mampu mengembangkan aplikasi web dinamis menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Mata kuliah praktikum pemrograman web akan membawa mahasiswa belajar tentang teknologi web meliputi standar, evolusi, hingga roadmap untuk menjadi seorang web developer yang profesional, baik front-end developer, back-end developer, ataupun full-stack developer. Sedangkan aktivitas utamanya dalam perkuliahan ini adalah mempelajari langkah demi langkah mengembangkan sebuah aplikasi web yang melibatkan penggunaan HTML, CSS, JavaScript, bahasa pemrograman PHP, basis data MySQL, yang tentunya juga melibatkan pengetahuan mahasiswa seputar algoritma pemrograman dan basis data yang telah diterima pada perkuliahan di semester sebelumnya. Mata kuliah ini dengan bobot 2 SKS praktikum diselenggarakan sepenuhnya secara tatap muka melalui metode praktikum selama 340 menit setiap pekan di laboratorium pemrograman. Materi dan modul perkuliahan dibagikan melalui LMS yang dapat diakses melalui e-learning.aknpacitan.ac.id. Sementara untuk jurnal perkuliahan dan presensi mahasiswa akan dicatat di sistem akademik. Kegiatan pembelajaran akan diawali dengan penyampaian materi oleh dosen, dilengkapi dengan contoh-contoh yang tersedia secara langsung dan live di internet, serta demo praktek oleh dosen. Selanjutnya, mahasiswa akan belajar secara aktif, melakukan percobaan demi percobaan, sesuai dengan modul yang telah disediakan. Dalam kegiatan praktikum ini, dosen akan bertindak sebagai pembimbing, memberikan motivasi agar rekan-rekan mahasiswa tidak menyerah ketika menghadapi error atau kesalahan program. Salah satu caranya mungkin dengan memberikan clue untuk memancing, berpikir lebih dalam bagaimana memecahkan kesalahan program ini. Dan jika diperlukan, dosen akan memberikan penjelasan lebih detail untuk setiap sintak yang diperlukan untuk praktikum ini. Pada fase penilaian, dosen akan memeriksa hasil praktikum yang telah diselesaikan oleh rekan-rekan mahasiswa untuk setiap sub CPMK. Selain itu, pada tengah semester dan akhir semester, dosen menugaskan mahasiswa untuk membuat sebuah aplikasi web sederhana sesuai dengan sub CPMK yang telah diselesaikan.
dengan studi kasus yang berbeda-beda sesuai dengan pilihan masing-masing mahasiswa. Penilaian akan dilakukan dengan menggunakan formulir penilaian praktikum. Item yang dinilai diantaranya adalah pemahaman mahasiswa terhadap materi, kemampuan mahasiswa menyelesaikan tahapan praktikum dan tugas, serta kemampuan mahasiswa memaparkan tugas yang telah dikerjakan. Proses penilaian akan dilakukan seobjektif mungkin dengan bantuan rubrik penilaian yang telah disusun, dituangkan ke dalam RPS dan disosialisasikan kepada rekan-rekan mahasiswa. Berikut adalah cuplikan rekaman perkuliahan pertemuan terakhir, di mana pada pertemuan ini saya selaku dosen akan memberikan review seluruh materi yang telah dipelajari selama 1 semester secara singkat. Kemudian tanya jawab dengan mahasiswa yang dilanjutkan dengan demo aplikasi mahasiswa sebagai tugas akhir semester. Terima kasih rekan-rekan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti janji kita, hari ini kita ketemuan lagi untuk pertemuan yang terakhir ya. Untuk pertemuan terakhir, yaitu kita akan menilai hasil proyek untuk penilaian UAS di mata kuliah pemrograman web semester ini. Nah, sebelum saya mulai menilai, saya akan menyampaikan terlebih dahulu rangkuman apa yang sudah kita pelajari dalam 1 semester ini. Barangkali nanti sebagai refreshing buat teman-teman apa saja yang sudah kita pelajari, dan barangkali nanti ada 1-2 hal yang ingin teman-teman tanyakan ya sebagai tindak lanjut dari perkuliahan kita. Masih ingat pertemuan pertama kemarin kita belajar apa? Nah, belajar tentang mengenal apa itu web, apa itu browser, bagaimana evolusi dari web yang ada, mulai dari web 1.0, 2.0, 3.0, dan seterusnya. Kemudian kita belajar standar, siapa sih yang menstandarisasi web. Nah, kemudian kita belajar roadmap web programming. Kalau teman-teman mau menjadi programmer yang profesional, baik front end ataupun back end, roadmapnya seperti apa? Cakupan teknologi yang harus teman-teman pelajari apa? Nah, nanti dilihat lagi. Barangkali teman-teman masih kan sudah belajar 1 semester nih ya, teman-teman bisa akhirnya mengambil kesimpulan, oke Pak, ternyata saya lebih cocok ke front end, apa saja yang harus dipelajari lebih dalam. Oke Pak, ternyata saya lebih cocok ke back end, apa saja yang harus dipelajari lebih dalam. Tentunya semuanya tidak mungkin kita pelajari di dalam 1 perkuliahan ini saja, teman-teman harus mengembangkan lebih lanjut. Oke, itu yang kita bahas di pertemuan pertama. Pertemuan kedua, nah kita mulai masuk ke detail teknis, teman-teman mulai mengenal apa itu HTML, sebuah markup language, sebuah bahasa scripting yang digunakan untuk menampilkan konten di dalam browser. Nah, kita belajar basic HTML-nya, bagaimana struktur mulai dari head, body, dan lain sebagainya. Kemudian kita belajar formatting, bagaimana membuat tebal, miring, underline, lebih besar hurufnya, lebih kecil hurufnya, dan lain sebagainya. Kita membuat list, masih ada yang ingat? List ini apa? Ada 2 macam. List ada 2 macam, masih ada yang ingat? Nah, list yang terurut, yang A, B, C, D, atau 1, 2, 3, atau yang unordered, yang tidak terurut. Berarti bisa menggunakan buletan, bisa menggunakan kotak, atau bisa menggunakan gambar kalau diinginkan. Terus kita membuat tabel. Tabel itu komponennya ada apa aja? Ada baris dan kolom. Oke. Kemudian kita membuat form, karena kita membuat aplikasi pasti akan mengambil data, datanya dimasukkan lewat form, baru kemudian nanti akan dikirim ke basis data. Ini kita pelajari di pertemuan kedua, HTML-nya. Nah, biar HTML-nya cantik, kita tambah dengan CSS. Sekilas kita belajar CSS, basicnya seperti apa, selektornya seperti apa, ada pakai ID, ada pakai class, kemudian displaynya seperti apa, mau block, mau floating, dan lain sebagainya. Dan yang lebih detail ada float dan clear yang kita ambil. Kemudian kita lanjutkan di pertemuan ketiga, kita menggabungkan HTML dan CSS sehingga kita bisa membuat layout HTML dan kita bisa membuat layout yang
Responsif itu yang kayak gimana? Masih ada yang ingat? Yang kalau kecilkan tetap kelihatan, ketika dibesarkan juga tetap kelihatan. Oke. Itu pertemuan ketiga. Pertemuan keempat, kita melengkapi pengetahuan kita dengan JavaScript. Sudah ada HTML-nya, berarti sudah ada kerangkanya. Sudah ada CSS-nya, berarti sudah ada kulitnya. Sudah terlihat cantik dan menarik. Ditambah JavaScript supaya bisa gerak-gerak, supaya bisa lebih interaktif gitu. Itu di pertemuan keempat. Pertemuan kelima kita belajar apa? Bootstrap. Mas Arya ingat Bootstrap ini apa? Framework untuk apa? Gabungan dari CSS dan JavaScript. Kalau kita menggunakan vanilla, vanilla itu apa? Vanilla itu berarti plain, nggak ada rasa-rasanya. CSS murni sama JavaScript murni kita gabungkan, kita kerjakan sendiri lama gitu. Karena kita harus banyak yang di setting, banyak yang harus di setup dan lain sebagainya. Tapi kalau kita menggunakan Bootstrap, ini sudah banyak menghemat waktu untuk membuat sebuah tampilan web. Nah, kita belajar bagaimana kontainernya, bagaimana tipografinya. Ketika kita membuat hurufnya tebal, miring, beda warnanya, beda backgroundnya, tanpa Bootstrap kita pelajari sebelumnya di CSS dan HTML. Ketika sudah menggunakan Bootstrap, menjadi lebih ringkas, menjadi lebih mudah, tampilannya sudah langsung standar. Nah, termasuk juga kita belajar grid, formnya seperti apa kalau pakai Bootstrap, dan juga nav dan navbar. Masih ada yang ingat? Nav dan navbar ini dipakai buat apa? Nav sama navbar dipakai buat apa? Menu. Oke, betul. Kita buat untuk menu. Lanjut di pertemuan ke-6. Nah, ini saya memperkenalkan ke teman-teman tentang web development stack. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah aplikasi web, pendekatannya banyak nih. Mau menggunakan LAMP, Linux, Apache, MySQL dan PHP, atau menggunakan Min, yang artinya kita menggunakan apa tuh? Angular. Nah, atau MERN, kita menggunakan React, atau menggunakan MEVN, menggunakan Vue.js, atau menggunakan Ruby on Rails, ROR, atau Flutter yang terbaru, menggunakan bahasa pemrograman Dart, atau menggunakan serverless. Nah, ini kemarin kita hanya sekedar mengenal konsepnya. Nanti teman-teman belajar lebih detail di course-course yang lain begitu. Nah, yang kita pelajari detail yang mana kemarin? Yang LAMP. Kita menggunakan engine-nya apa di LAMP? Nah, kita menggunakan Laragon ya. Di dalamnya sudah ada Apache, sudah ada PHP, sudah ada MySQL. Nah, sudah langsung bisa dipakai. Nah, kemudian pertemuan ke-7, setelah punya Laragon dengan PHP MySQL-nya, kita masuk belajar bahasa pemrograman PHP. Nah, di sini kita belajar bagaimana struktur folder yang ada di PHP index. Nah, kita belajar bagaimana form yang tadinya kita sudah pelajari formnya dalam bentuk HTML-nya seperti apa. Ketika kita menggunakan Bootstrap, itu kita tambah kelas seperti apa. Nah, ketika sudah menggunakan PHP, bagaimana form ini dihandle oleh PHP. Nah, setelah itu kita belajar mengkoneksikan antara MySQL dengan PHP. Yang akhirnya kita belajar untuk membuat sebuah data, create, untuk menampilkan data, read, kemudian mengupdate data, update dan delete, yang sering kita kenal dengan istilah CRUD. Nah, intinya cuma itu aja sebenarnya. Mau diputar-putar ya CRUD itulah kalau kita sudah membuat sebuah aplikasi yang kaitannya dengan basis data dan bagaimana data itu diolah dan ditampilkan. Tidak akan jauh dari itu. Kemudian setelah kita belajar PHP, kemarin kita masuk ke UTS. Nah, UTS-nya kemarin adalah Simple PHP, CRUD app. Nah, teman-teman membuat sebuah aplikasi CRUD menggunakan PHP MySQL yang simple-simple dulu gitu. Yang penting bisa CRUD sebagai project UTS yang kemarin ya. Sudah kita nilai. Terus kemudian pertemuan ke-9 dan 10. Nah, ini
Agak panjang kemarin kita membahas soal autentikasi. Ada cookie dan ada session. Bagaimana cookie dan session ini berhubungan dan saling memanfaatkan satu sama lain sehingga proses autentikasi yang ada di aplikasi web itu bisa berjalan. Gitu. Setelah itu kita lanjut dengan, kita mencoba nih mengimplementasikan, menghubungkan mata kuliah kita dengan mata kuliah basis data. Teman-teman sudah belajar one to many, many to many, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana nih many to many itu atau one to many itu direalisasikan ke dalam bahasa pemrograman PHP sehingga bisa membuat sebuah aplikasi yang lengkap begitu. Di pertemuan ke-13-14 ini yang many to many-nya. Nah, yang sebelumnya tadi yang one to many. Dan akhirnya, itu yang kita pelajari dalam satu semester ini. Ada yang mau Ada yang mau bertanya kira-kira sebelum kita lanjutkan? Ya, Tania. Pak Anwar, saya izin bertanya. Ya. Apa hubungannya mata kuliah pemrograman web ini dengan mata kuliah yang lain? Posisi mata kuliah ini di dalam kurikulum kita gitu ya. Jadi hubungan mata kuliah ini dengan mata kuliah yang lain. Nah, tadi yang sudah terlihat ya, ada. Nah ini, one to many, many to many. Ini teman-teman pelajari di mata kuliah apa? Basis data ya. Jadi mata kuliah ini bisa dianggap sebagai lanjutan dari basis data yang mengintegrasikan inti dari mata kuliah basis data dengan mata kuliah pemrograman. Menggabungkan basis data dengan pemrograman. Berarti juga sebelumnya sudah ada mata kuliah pemrograman kan? Nah, jadi struktur basic algoritmanya seperti bagaimana deklarasi, seperti bagaimana melakukan percabangan, pengulangan, itu sudah dipelajari di mata kuliah apa kemarin? Pemrograman dasar ya, pemrograman dasar. Nah, jadi semester kemarin teman-teman sudah belajar pemrograman dasar, khusus programmernya algoritmanya saja. Teman-teman sudah belajar basis datanya saja, gitu kan? Kemudian di mata kuliah ini digabungkan menjadi satu, basis datanya iya, programmingnya juga iya, menjadi web programming. Itu kalau hubungan dengan mata kuliah sebelumnya. Terasa nggak hubungannya? Semester kemarin sudah belajar dua ini, semester ini digabungkan menjadi satu di mata kuliah web programming gitu. Jadi materi algoritmanya masuk, materi basis datanya juga masuk. Setelahnya gimana? Mata kuliah apa nih kira-kira yang berhubungan dengan mata kuliah ini gitu ya. Nah, setelah ini adalah web programming. Nanti ada setelah ini ini adalah pemrograman web. Setelahnya ada pemrograman web lanjut. Nah, kita nanti akan membuat aplikasi lagi, tapi dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, dengan menggunakan teknologi yang berbeda, memberikan tambahan khazanah buat teman-teman sehingga punya pengalaman dengan teknologi yang berbeda, walaupun konsepnya tidak akan jauh berbeda. Konsepnya sama, tetapi teknologinya akan lebih advance gitu. Lebih banyak tools yang digunakan. Satu, itu ya. Kemudian ada mata kuliah proyek sistem informasi. Kalau mata kuliah ini teman-teman membuat yang namanya program kan. Nah, di mata kuliah proyek sistem informasi teman-teman membuat yang namanya software. Nah, apa Pak bedanya program sama software gitu? Nah, ini sebenarnya mata kuliah nanti ya, materi dari mata kuliah PSI. Tapi kita sampaikan di sini nggak apa-apa. Kalau teman-teman membuat program, itu murni program aja. Jadi benar-benar bagaimana codingnya, bagaimana basis datanya, itu adalah program. Kalau software Pak, bedanya apa Pak? Kalau software itu nanti teman-teman sudah melibatkan software ini yang minta siapa, kebutuhan yang minta seperti apa, dokumentasinya seperti apa, user manualnya, petunjuk penggunaannya, bagaimana pengujiannya, bagaimana presentasi ke customernya, ke kliennya, begitu ya. Nah, jadi kita belajar basicnya, sudah kita gabungkan, semester depan kita tambahi toppingnya gitu ya. Jadi kalau bikin pizza sudah bisa bikin adonannya, sudah bisa cara menggunakan alat masaknya. Semester depan kita tambah toppingnya biar rasanya bisa berbeda-beda. Kurang lebih begitu hubungan antara mata kuliah ini dengan mata kuliah sebelumnya dan juga mata kuliah yang sesudahnya. Oke, clear ya? Atau ada lagi? Cukup?
sekira cukup, kita langsung masuk ke agenda utama kita hari ini, yaitu penilaian dari project akhirnya. Oke, siapa yang mau dinilai duluan? Oke, Arya. Setelah Arya siapa? Melvin. Oke, kita mulai dari Arya terlebih dahulu. Arya kelas PKJ C. Oke, project akhir. Arya Bagas. Oke, coba ditunjukkan. Ini untuk gambaran. Oke, ERD-nya ya. ERD saya, Pak. Oke, ERD-nya ada apa aja entitasnya? One to many dan many to many. Di sini One to many-nya kemana? ini tugas ke pub publisher atau saya sekat pub, dan many to many ini saya ke platform. Oh, many to many-nya ke Form. platform. Ya. Oke, lihat realisasi di basis datanya. Ada entitas tugas. Mana entitas tugas? Di sini ada tugas. Oke. Tapi saya tugas yang One to many ke one to many ke pub ini, Pak. pub. Oke, berarti ID-nya pub dimasukkan menjadi foreign key di tugas. Oke, yang many to many? Yang ini platform dan ini tugas yang di jembatani ini, Pak. Tugas platform. Yang ini forum tugas ID dan platform ID. Oke, berarti sudah ada tabel barunya ya, gabungan. Oke, kita lihat projectnya. Mulai dari autentikasi, dari login terlebih dahulu. Ini login saya dari login. Mm-mm. Ini realisasi. Oke, sudah bisa login. Coba create. Ini indeks saya untuk indeks saya seperti ini. Mm-mm. Coba dites create. Tambah data. Jadi tanggal sekian Mm-mm. di Oke. kita ambil 3 Oke, berarti itu relasi apa tuh yang bisa ngambil 3 tuh? relasi manajemen Many to many. Oke. kita simpan. Simpan. Oke. Sudah bisa tampil hasil many to many-nya? Ini ya, Iya. platformnya ya. Oke. Ada 2 sesuai dengan yang dipilih tadi. Ada 3. Oke. Coba diedit. Jadi ini bisa kita ganti namanya plus ron, kita ganti ini namanya jadi kita ganti dulu. Nah, seharusnya ketika diedit yang tadinya sudah terpilih itu terpilih ketika pertama kali dibuka. Nah, ini yang masih kurang nih. Coba dicari tahu gimana caranya ketika diedit yang bagian many to many-nya ini juga langsung terpilih gitu. Jadi tidak mengulang lagi, tidak mengulang memilih, tinggal menambah atau mengurangi. Oke, simpan. Oke, coba di delete. Oke, sip, logout. Oke, terima kasih Arya, good job. Terima kasih, Pak. Siapa lagi? Oke, Melvin. Melvin, kelas PKJ C. Melvin. Oke, coba lihat ERD one to many-nya. Ini ERD one to many. Jadi, Buku dengan genre. Oke. Kalau many to many-nya, Many to many-nya buku dengan author. Oke, coba lihat realisasi di basis datanya. Basis datanya dulu. Oh, basis. Realisasi di basis datanya antara buku dengan apa tadi? Buku dengan genre. Buku dengan Yang one to many. Oke, tabel genrenya mana? Oke, foreign key dari tabel genre dijadikan primary key dari tabel genre dijadikan foreign key di tabel buku. Oke. Terus many to many-nya antara buku dengan author. Author sudah ada primary key-nya, buku tadi sudah ada primary key-nya. Oke, di buku author
dua-duanya menjadi Primary foreign key. key. Foreign Oke, key. menjadi foreign key dan digabungkan menjadi primary key. Oke, bagus. Lanjut ke realisasi program. Login. Oke. Coba ditambah data bukunya. Pen judul bukunya. Tahun terbitnya bahasa Inggris, penerbitnya 2009. Autornya Oke, sudah ada gambarnya. Tadi one to many-nya dengan apa? one to many-nya dengan genre. Oke, jadi dengan genre ya. One to many-nya dengan genre. Terus many to many-nya dengan author. author. Oke, autornya bisa lebih dari satu ya, satu buku ya. Iya. Oke. Oke, coba diedit. Bagian apanya Pak yang diedit? Oke, terserah. Coba namanya. Oke. Ini sama ya kayak punyanya Arya tadi ya. Jadi ketika diedit Ya. harusnya yang tadinya terpilih ini kembali terpilih gitu. Sama dengan judul buku, ketika dibuka, ketika edit judul bukunya sudah langsung ada gitu. Oke, nggak apa-apa, nanti diperbaiki sendiri. Simpan. Oke, coba di delete bisa. Oke, bagus, logout. Oke, sip. Terima kasih Melvin. Yang lain siapa? Oke. Terima kasih teman-teman. Untuk hari ini kita cukupkan untuk penilaian yang kita lakukan. Nanti ditunggu nilainya akan masuk ke dalam sistem. Mungkin dalam waktu 3-4 hari saya akan entry nilainya ke dalam sistem. Nanti teman-teman bisa memeriksa nilai yang teman-teman peroleh di MIS ya. Tapi jangan lupa sebelum bisa melihat nilai, teman-teman harus memberikan penilaian terlebih dahulu kepada saya gitu ya. Jadi teman-teman baru bisa melihat nilai yang saya berikan kalau teman-teman sudah memberikan nilai ke saya gitu. Bagaimana cara saya ngajar, apakah ada yang kurang, sarannya seperti apa, nanti ditulis aja apa adanya. Dijamin saya tidak akan tahu siapa yang ngisi gitu ya. Jadi kalau teman-teman Pak Anwar ngajarnya nggak enak ya, tulis aja nggak enak. Nggak enaknya kenapa gitu. Biar nanti jadi koreksi buat saya semester depan biar menjadi lebih baik. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akhiri pertemuan kita di mata kuliah pemrograman web. Semoga apa yang kita pelajari di semester ini membawa keberkahan bagi kita semua. Dan kalau ada salah kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga dengan teman-teman, selama kita berinteraksi di mata kuliah ini, barangkali teman-teman bercanda, kelewatan dan lain sebagainya, insya Allah sudah tidak ada yang mengganjal di saya. Semuanya sudah kita settlement di pertemuan terakhir ini ya, kita sudah kembali zero gitu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu dengan saya di mata kuliah selanjutnya. Kita akhiri pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pernyataan dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi aspek pengajaran dari saya. Terima kasih.